Halo adik-adikku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mengupas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4 sekolah dasar. Adapun untuk pembelajaran 2, 3, 4, 5, 6 akan kita kupas di hari yang esok. Baik, adik-adikku sekalian, tetap kita menghimbau aturan dari pemerintah ya, selalu mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tidak keluar apabila tidak perlu atau sangat penting. Baik, itu adik-adikku sekalian. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu, mari kita buka tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yang berjudul Indahnya Keberagaman. Kita baca adik-adik ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai sangat dekat. Kita balik halaman 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah ini ya, kita garis bawahi. Namun adik-adikku sekalian, berhubung buku paket ini pinjaman dari sekolah, maka cukup kita tulis di buku tulis. Rombongan pertama tadi dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Seperti apa baju cele? Ini dia. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, berarti rombongan yang pertama tadi dari Maluku, yang rombongan kedua dari Bali. Nah, itu ya. Kita tulis ya. Yang pertama dari Maluku. Yang kedua dari Bali. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik, unik dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Oke anak-anakku, sekarang tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1-5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Nah, jadi anak-anakku sekalian, apa sih paragraf? Paragraf ialah suatu kumpulan kalimat atau gabungan dari kalimat yang di situ memiliki minimum 2 kalimat. Nah, itu yang sudah dinamakan paragraf. Selanjutnya kita balik ke halaman 1.
Berarti paragraf yang pertama yaitu paragraf yang pertama yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ditandai sampai mana? Cukup sampai titik atau bisa juga satu baris ke bawah sampai terlihat atau sampai ada kalimat yang juga menjorok ke dalam. Ingat ya, menjorok ke dalam itu yang dinamakan paragraf. Nah, itu yang dinamakan paragraf. Selanjutnya, yang kedua, kita cari ya. Kita buka halaman 2. Berarti paragraf yang kedua yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, bisa sampai titik itu saja atau bisa sampai bawah. Nah, sampai bawah, sampai unik dan menarik. Kemudian yang ketiga berarti melihat kalimat yang menjorok ke dalam. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya sangat berbeda. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ya, kemudian yang kelima, Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Nah, itu ya. Paragraf 1 sampai 5. Jelas ya adik-adikku sekalian ya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Catatlah komentar teman dan gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Jadi seperti pembelajaran K13, kita dituntut untuk aktif ya. Reaktif terhadap diskusi-diskusi yang telah ada. Ini yang menjadi poin penting. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ini ya, langsung saja ke halaman 4. Gagasan pada paragraf 3. Nah, gagasan pokoknya mana? Nah, tadi kan kalau paragraf 3 kan mulai dari budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Berarti itu yang dikatakan gagasan pokok. Loh, kok bisa? Karena gagasan pokok biasanya, ini tidak semua ya, gagasan pokok itu muncul di awal kalimat. Loh, kan ada juga yang di akhir kalimat. Iya, namun kebanyakan. Tapi tidak semua. Karena gagasan pokok ini meliputi atau mencakup semua yang ada di gagasan atau uraian dari beberapa kalimat tadi. Minimal ada 2 kalimat ya, itu yang bisa dikatakan paragraf. Kemudian berarti gagasan pendukungnya mana? Nah, kalau di paragraf 3 tadi, kalau pendukungnya berarti selain pokok, bisa rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerah. Ceng-ceng namanya. Nah, gagasan pendukung yang lain lagi apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, bisa juga alat ini berbentuk seperti 2 keping, simbol yang terbuat dari logam. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Berarti gagasan pendukung adalah selain gagasan pokok atau yang mendukung kalimat tersebut bisa menyempurnakan. Kemudian paragraf 4. Gagasan pokoknya mana? Nah, yang pertama tadi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Nah, yang tadi ya dari Maluku, Bali, Toraja. Nah, nomor 3 tadi ya Toraja. Itu tadi. Kemudian gagasan pendukungnya mana? Bisa juga wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Seterusnya dan seterusnya. Intinya yang bisa kita cantumkan di gagasan pendukung tadi yaitu selain gagasan pokok. Selanjutnya di paragraf 5. Paragraf 5. Nah, yang terakhir. Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya, namun tidak itu gagasan pokoknya, yaitu benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, kan di akhir. Nah, tapi dari gagasan pokok tersebut menyimpulkan
ke semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak ya, tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam komentar yang tersedia. Sampaikan hasil karyamu kepada guru. Mohon maaf, sampaikan hasilnya kepada guru. Kemudian itu tadi ya gagasan pendukung-pendukung yang telah kita bahas. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap kebudayaan berbeda? Tanda tanya. Ayo kita pelajari. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman. Jadi adik-adik seperti itu ya. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini tidak boleh membuat kita itu pecah belah. Karena semboyan kita sudah jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku akan tetapi tetap satu tujuan. Justru dengan adanya keberagaman ini membuat Indonesia ini semakin estetika atau semakin indah gitu ya. Ada mungkin Jawa, Batak, kemudian Madura, dan seterusnya. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Misalnya nama, daerah asal, ciri khas daerah. Siti berasal dari daerah asal Padang. Ciri khas daerahnya ada makanan rendang. Kalau rumahnya itu rumah gadang. Misalnya juga bisa. Misalnya Udin. Daerahnya mana? Maluku. Ciri khas daerahnya apa? Mempunyai makanan apa? Atau mungkin saya juga bisa nulis nama Indira, Yasmin, Naura, Kimberly. Daerah asalnya Lamongan. Ciri khas daerahnya mempunyai apa? Yang khas mungkin batik, bandeng lele. Yang kedua makanan, soto, dan seterusnya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Kalau memang di situ daerahnya berbeda, tidak. Kami berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Kalau iya, iya. Kami mempunyai budaya khas, misalnya tari boran, dan seterusnya. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Saling menghargai, saling menghormati, seperti ajaran-ajaran yang telah kita pelajari di Pancasila. Ya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ada 2 ya. Sikap menghargai keberagaman, kita disuruh untuk membedakan. Tujuannya apa? Agar kita bisa memilih mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik. Kalau bisa tidak dipakai atau justru dihindari. Sikap tidak menghargai keberagaman. Misalnya bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Contoh menghargai kan banyak, menghargai keberagaman. Saling menghormati, kemudian saling menyayangi, kemudian bermain bersama, dan seterusnya. Ini kan kerja kelompok, jadi berbeda-beda tentunya kan jawabannya. Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusi hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, inilah adik-adik sekalian ya. Jadi menghargai keberagaman ini merupakan suatu semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkan berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kecapi ya, dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung. Gini-gini ya, biasanya digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Saluang. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tifa ini yang paling bawah itu ya, biasanya Papua itu. Papua punya apa? Tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui.
Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada saat musik tersebut. Nah, misalnya 1. Alat musik suling berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya itu ya, atau dari Papua tadi tifa dengan cara dipukul, atau yang atas tadi dengan cara dipetik. Nah, dari Jawa Barat tadi ya. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo, kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Oke ya. Coba catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nama benda peluit. Nah, cara menghasilkan bunyi peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Untuk bagaimana bunyi yang dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi, silakan diamati. Atau dengan cara memukulkan sendok dengan sendok. Bagaimana bunyi yang dihasilkan? Nah, itu ya bisa dibuat contoh. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita indera pendengar. Nah, indera pendengar ya, telinga. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ini catatan penting ya adik-adik sekalian. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, itu tadi ya. Mungkin rumahnya yang dekat sawah. Nah, kemudian jauh dari kereta. Kenapa kok? Mungkin rumahnya yang dekat sawah. Kemudian dari stasiun itu jauh sebenarnya, akan tetapi sebelah-sebelahnya itu sawah. Kok kedengaran ya? Nah, itulah yang dikatakan. Ayo mencoba secara berkelompok. Bunyikan berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Pertanyaannya adalah, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Nah, kita jawab, iya. Berikan alasannya mengapa. Karena kita membunyikannya secara teratur. Mungkin botol. Nah, kita pukulkan antara botol dengan suara yang teratur atau dengan gerakan yang teratur sehingga menghasilkan bunyi atau suara yang enak. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Nah, mungkin dengan cara memukul atau memetik dan menggetarkan dan lain sebagainya. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Mungkin dengan cara tadi ya, dengan cara seksama atau dengan cara yang teratur. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari berbeda suku, agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagamannya. Itu tadi ya, berarti kesimpulannya tetap ke pendidikan kewarganegaraan. Seperti alat musik tadi, berbeda-beda akan tetapi kita mengaturnya dengan enak sehingga ritmenya, bunyi yang dihasilkan itu tetap enak dengan cara teratur. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun sekalipun memiliki perbedaan. Ayo renungkan. Nah, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, apa sebenarnya yang kita dapat pelajari tentang pelajaran hari ini? Nah, mungkin bisa menghargai perbedaan, kemudian saling membantu, itu kan juga termasuk menghargai keberagaman. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Mungkin dengan cara
untuk membantu teman kita, atau juga bisa dengan saling tolong-menolong dan seterusnya. Banyak kan contoh-contoh yang telah tersedia. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Nah, karena orang tua kita itu hidup lebih dulu daripada kita, maka kita sharing-sharing atau curhat kepada orang tua kita. Bu, Pak, dulu pengalaman jenengan itu apa? Pengalaman Bapak Ibu itu apa? Dalam upaya menghargai keberagaman. Nah, mungkin dengan sharing tersebut dihasilkanlah ide atau sintesa. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Setelah orang tua bercerita, kita menulis di buku diary sehingga hasilnya dapat dibukukan. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jangan lupa ya, selalu kemana-mana pakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan atau mobilitas. Jangan keluar rumah apabila tidak melakukan hal-hal yang penting. Ingat ya, demi menjaga keselamatan kita. Sekian pembelajaran dari saya. Bila kurang banyak dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.